Senang sekali pagi hari ini kita bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kemudian Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah bukan sekedar kita melihat ini sebagai sebuah ritual agamawi bahwa setiap tahun kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi benar-benar ada di dalam hati kita kesempatan untuk kemudian kita berubah menjadi lebih baik di dalam setiap tahunnya. Saya percaya Tuhan yang akan menolong kita di tahun 2024 untuk memahami makna Natal yang kemudian kita sekarang rayakan. Kalau Anda belum katakan selamat Natal kepada orang di sebelah kiri kanan Anda, dipersilakan. Mungkin kemarin tanggal 25 belum ketemu. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Rekan-rekan pelayan bisa menempati tempat-tempat duduk yang ada supaya kita sama-sama mendengarkan di gedung utama ini. Ya, pagi hari saya percaya tidak banyak dari Bapak Ibu Saudara yang sudah menikmati sarapan, tetapi kita mau sarapan firman Tuhan dulu. Amin, pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa lihat alamat web yang di depan supaya Anda bisa mencatat atau setidaknya mengetahui ayat-ayat yang akan kemudian dipakai sebagai referensi untuk khotbah pada pagi hari ini, khotbah perayaan Natal GPDI Mahanaim di ibadah raya yang pertama. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara masuk juga Anda bisa menemukan ada beberapa tautan atau link kepada artikel-artikel yang juga mendukung apa yang saya akan sampaikan nantinya, kalau Anda juga punya kesempatan untuk itu. Baik, semoga hal ini bisa membantu Bapak Ibu Saudara. Kita akan membahas mengenai kesempatan dari Tuhan. Kesempatan dari Tuhan. Setiap tahun kita masuk ke akhir tahun merayakan Natal, di saat yang sama kita diingatkan bahwa ini adalah satu kesempatan lagi untuk bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Menarik sekali bahwa Natal dan Tahun Baru itu berdekatan, bedanya hanya 1 minggu. Ya, dari tanggal 25 Desember sampai dengan tanggal 1 Januari. Mengingatkan kepada kita bahwa permulaan yang baru itu juga ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah turning point, itu adalah titik perubahan di mana hidup kita masuk kepada kehidupan yang baru. Kalau Rasul Paulus berkata yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9 yang menjadi tema Natal GPDI Mahanaim di tahun 2024. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengakses Alkitab Anda, kita lihat ayat ini. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus atau kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Kita mengenal Yesus dan itu adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada kita. Itulah kenapa kemudian kita membahas mengenai kesempatan dari Tuhan. Karena kita menemukan bahwa kesempatan itu ada di dalam banyak hal di sekitar kita. Misalnya saat kita di sekolah, ada yang namanya remedial. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara di zaman Anda masih apakah sudah ada ya, remedial. Di mana seorang murid punya kesempatan untuk memperbaiki nilainya. Ya, jadi belajar lagi, ayo ujian lagi. Kalau di pekerjaan, misalnya saudara punya proyek
ada kesempatan untuk mengajukan sebuah revisi misalnya. Saudara mengerjakan proyek, apakah Anda seorang misalnya pematung atau Anda seorang desain, interior designer gitu ya. Saudara bilang, oke, kalau mau direvisi, apa yang mau direvisi? Boleh revisi sekian kali. Atau proyek apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan untuk memperbaikinya. Demikian juga di pelayanan di gereja, ya, ada kesempatan untuk memperbaiki dari setiap latihan-latihan yang dilakukan, khususnya misalnya rekan-rekan yang ada di mimbar. Ya, mereka berlatih berulang kali, kalau salah mereka perbaiki supaya kemudian itu menjadi lebih baik. Jadi ada kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita yang diberikan kepada kita untuk kemudian kita melakukan sesuatu sehingga menjadi lebih baik. Tetapi saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sedikit personal tentang kesehatan saya dan pengalamannya berkaitan dengan kesempatan. Beberapa waktu lalu saya melakukan pemeriksaan medis. Kalau saudara lihat di hadapan saudara itu ada laporannya. Ya, dalam bahasa Inggris biasanya disebut medical check up atau general check up. Ya, pemeriksaan medis rutin biasanya saya lakukan sejak beberapa tahun ke belakang karena ayah saya punya kondisi. Beliau juga menyarankan anak-anaknya untuk kemudian punya jadwal pemeriksaan medis secara rutin untuk mengetahui kondisi kesehatan. Jadi hasil medical check up-nya keluar, dikirimkan kepada istri saya, karena saya nggak punya WhatsApp. Jadi kirimkan ke istri saya, kemudian dibuka. Sebenarnya nggak terlalu kaget, tetapi kalau saudara lihat di berikutnya, itu secara keseluruhan ya, yang saya highlight kuning itu. Ditulis BMI Jeff Gideon Minandar itu 26, dikasih dalam kurung kegemukan. Dulu ada staf yang bilang kepada saya, masa si Jeff kamu kegemukan? Ini buktinya. Ya ini bukan saya yang buat, ini dokter yang buat. Ya, jadi secara BMI itu singkatan dari Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Ya sebenarnya itu rasio antara tinggi badan seseorang dengan berat badannya. Sebenarnya nggak mengejutkan karena memang angka saya mepet-mepet dari dulu di skala BMI ini untuk disebut sebagai orang yang gemuk. Ya saya nggak tahu, menurut Anda pasti berbeda, tetapi ini secara medisnya seperti ini, gitu ya. Nah tentu saja saya bisa berdalih dan berkata bahwa BMI apaan ini? Ini tidak menentukan seseorang sehat atau tidak. Ya, kalau saudara lihat di alamat web tadi, saya taruh ada artikel yang menyebutkan memang BMI atau indeks massa tubuh IMT, kalau ada orang-orang medis di sini Anda pasti sangat mengenal mengenai hal itu tidak sebenarnya menunjukkan keseluruhan kesehatan atau gambaran kesehatan dari seseorang, karena itu sebenarnya hanyalah rasio. Tetapi saya juga punya data-data lain, misalnya lingkar perut saya yang saya hitamkan tadi, kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kemudian berapa jumlah kolesterol yang saya tidak kemudian tampilkan kepada Bapak Ibu Saudara, dan semuanya itu kemudian jadi indikator ketika saya disebut kegemukan, berarti ada sesuatu di dalam diri saya yang harus saya ubah. Ada sesuatu di dalam diri saya yang harus saya ubah. Saya punya kesempatan untuk kemudian memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan menghilangkan hal-hal yang tidak sehat di dalam hidup saya. Bapak Ibu sudah dapat ya, maksudnya kenapa saya menyampaikan itu. Jadi ada kesempatan untuk kita kemudian bisa melakukan perubahan. Meskipun saya bisa berdalih, tetapi saya tahu ini kesempatan buat saya
untuk memperbaiki diri saya. Nah, kalau saya kembali ke ayat utama yang tadi kita baca di 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, maka di situ Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang percaya di Korintus bahwa kasih karunia atau anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bentuknya adalah pertukaran ilahi, beautiful exchange. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, itu adalah konsep yang saya rasa hanya ada di kekristenan. Bagaimana Allah kita menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Allah kita menjadi sakit supaya kita menjadi sembuh. Allah kita mati di atas kayu salib supaya kita hidup, bangkit. Itu pertukarannya di situ. Segala sesuatu yang kita tidak bisa dapatkan, kemudian Allah lakukan kebalikannya untuk kemudian kita mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari percaya kepada Tuhan. Jadi menjadi Kristen itu bukan sekedar saudara mempercayakan hidup saudara kepada seseorang, tetapi lebih dari itu saudara juga mendapatkan anugerah demi anugerah dari Tuhan kita. Nah, dalam konteks 2 Korintus 8 ayat yang ke-9, sebenarnya Rasul Paulus itu berbicara mengenai kasih karunia jemaat yang ada di Korintus untuk berbagi. Jadi dia pakai contoh Kristus, Yesus yang mau jadi miskin supaya kamu kaya. Bukankah sebenarnya kamu jemaat bisa menyisihkan harta duniawimu untuk kepentingan orang percaya yang lain? Jadi kita menjadi dalam tanda kutip lebih miskin untuk kemudian bisa memperkaya orang lain. Maksudnya jemaat di Yudea yang sedang dalam kesusahan di zaman itu. Ya, kalau saudara baca ayatnya memang tidak nampak ya, Anda harus baca the whole context ya. Kita harus baca. Itu yang membedakan juga Alkitab dengan kitab suci yang lain. Ya, kalau kitab suci yang lain saudara ambil satu ayat lagi, kemudian saudara bangun doktrin. Di dalam kekristenan saudara nggak bisa bangun doktrin dari satu ayat. Anda harus baca Alkitab itu keseluruhannya. Itulah kenapa kalau saya lihat YouTube kemudian melihat orang-orang yang berusaha menyerang kekristenan dengan ayat-ayat tertentu, saya kemudian bilang, ya kamu nggak baca keseluruhannya ya susah gitu ya. Ya, karena kalau Anda hanya ambil 1-2 ayat saja, mudah sekali untuk menyerang apapun. Semua tulisan kita tinggal ambil, kita hanya potong-potong saja, itu bisa untuk menyerang apapun. Nah, Alkitab harus dipahami dalam konteksnya. Nah, konteksnya adalah demikian. Jadi, Tuhan menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Nah, Paulus kemudian mendorong jemaat Korintus juga melakukan hal yang sama. Nah, apa relevansinya bagi kita yang ada di zaman sekarang? Kita percaya bahwa kasih karunia atau anugerah itu adalah kesempatan untuk mengenal Yesus. Yesus yang mana? Apakah Yesus yang dapat semua hak istimewa untuk kemudian menjadi anak Allah? Kita melihat sebaliknya bahkan. Dia yang harusnya punya tahta di surga, dia meninggalkan tahta surga untuk lahir di palungan. Palungan itu adalah tempat makan minum ternak. Saudara bisa bayangkan, kalau Anda punya tempat yang begitu mulia, begitu nyaman, begitu terhormat, masakan Anda mau kemudian ambil tempat yang kotor, jorok, rendah? Tetapi itu yang diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kemudian kita bersyukur untuk hal ini, untuk kasih karunia ini. Bukan sekedar kita merayakan bayi yang lucu, dikelilingi oleh bunda dan ayahnya,
dikelilingi oleh domba-domba, ya, diorama Natal kan biasanya seperti itu ya. Tetapi lebih dari itu sebenarnya kita harus melihat bahwa bayi itu sebenarnya adalah Allah di atas segala Allah yang memilih menjadi miskin bagi kita. Nah, ini yang kemudian sebenarnya jadi pemahaman kita tentang Natal. Ya, di Lukas 2 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa Tuhan Yesus saat itu tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya karena tidak ada penginapan yang tersedia bagi dia dan kedua orang tuanya. Kesempatan untuk mengenal Yesus itu tentu saja tidak berhenti di 2000 tahun yang lalu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, di Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, kita mengenal bahwa segala sesuatu itu punya batasan. Segala sesuatu itu ada batas akhirnya. Dan sebenarnya ini adalah pengetahuan yang jamak untuk kita kan. Semua ada batasnya. Saudara nggak mungkin sekolah SD 12 tahun kan? Atau ada? Anda nggak mungkin kan bekerja selama-lamanya begitu misalnya. Pasti ada batasan waktu, ada batas waktu pensiun dan lain sebagainya. Meskipun kalau kami di GPDI, kami mengenal tidak ada kata pensiun sampai kemudian saudara disemayamkan. Tidak ada pensiunnya sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ada batasan untuk segala sesuatunya. Nah, kesempatan untuk mengenal Yesus, kasih karunia itu terbuka, betul. Tetapi kita diingatkan setiap kali kita merayakan Natal, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, ada kesempatan sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kemarin dijelaskan di tanggal 25 oleh Bapak Gembala, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat lagi rekaman videonya, atau catatan khotbahnya. Jadi kita hidup di dalam rentangan waktu di mana antara kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu dan kedatangan Yesus yang kedua entah kapan, ya, jangan berusaha nebak-nebak, tebak-tebak buah manggis, tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun. Mau saudara betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus seperti apapun, tidak ada orang yang tahu kapan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, jadi kalau saudara pernah dengar ada yang mengklaim Yesus akan datang tahun sekian, tidak bisa dipercaya. Itu tidak alkitabiah. Nah, kesempatan itu ada sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai 41, 24 ayat 37 sampai 21, kita melihat bahwa Yesus menasihatkan kepada pendengarnya, termasuk murid-muridnya, untuk berjaga-jaga karena ada waktunya kedatangan manusia. Dan itu seperti air bah katanya. Ada orang yang diingatkan, hei akan datang air bah, tapi mereka bilang, nggak mungkin. Kamu membual. Hal yang sama bukan? Tuhan Yesus dikatakan akan datang kedua kalinya dan orang bilang, nggak mungkin. Sudah sekian bulan, sekian tahun, sekian puluh tahun itu tidak terjadi. Jadi kemudian Yesus mengingatkan sama seperti ketika air bah datang, maka kedatangan Yesus yang kedua juga seperti itu. Orang-orang yang tidak siap, kemudian mereka akan terkena dampaknya. Anda tidak lagi bisa kemudian punya kesempatan untuk mengenal Yesus kalau kemudian kebinasaan itu tiba sebelum Anda mengenal Yesus. Ini yang sering kami ingatkan ketika kemudian ada ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan. Jangan kemudian setelah seseorang meninggal, baru kemudian kita berpikir
bagaimana cara menyelamatkan dia. It's impossible, nggak bisa. Saudara harus berpikir ketika dia hidup. Karena ketika seseorang itu sudah meninggal, maka tidak ada kesempatan lain. Kita bisa lihat lagi itu di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32 bahwa kedatangan yang kedua itu berarti juga ada penghakiman di sana. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-42 sampai 43, kemudian kita menemukan bahwa Allah, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi hakim dari orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya ini akan berakhir dan termasuk juga ada kesempatan yang bisa berakhir kalau kemudian kita mengabaikannya. Tetapi kalau kemudian kita memperhatikannya, seperti apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, kita percaya kepada Yesus, maka kemudian kita bisa menerima kekekalan. Ya, ada 2 Korintus 5 ayat 10, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, di mana Bapak Ibu Saudara bisa baca terpisah mengenai hal itu. Dan kalau kita kemudian masuk ke dalam bagian dari gereja sempurna yang disingkirkan seperti yang ditulis di Wahyu 12 ayat 14, saya nggak akan jelaskan ini karena ini sudah beberapa kali kita bahas di ibadah raya. Maka kemudian kita akan menikmati kekekalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada juga jalur di mana ketika seseorang itu tidak masuk ke dalam gereja yang sempurna, kemudian mereka masuk ke masa antikristus. 3,5 tahun. Ada orang Kristen di sana? Ada. Ya, tetapi gembala sudah berulang kali jelaskan bahwa mereka harus mempertahankan pengakuan iman mereka dengan nyawa mereka. Kita nggak mau mengalami itu ya. Kalau bisa kita pastikan pengiringan kita ada di dalam gereja yang sempurna yang disingkirkan sebelum 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tidak mungkin saya bisa jelaskan di tempat ini, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi rohani yang kalau kemudian kita tidak lakukan, maka ada konsekuensinya. Seperti yang di Wahyu 12 ayat 14 itu kan, ada gereja yang disingkirkan. Kemudian ada ayat 17, maksudnya Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 7 ayat 14 itu memperlihatkan kalau orang Kristen, gereja Tuhan ada yang tidak disingkirkan, maka mereka harus mengalami pengalaman masa antikris. Nah, hal ini jangan kemudian disia-siakan. Kalau kita tahu pengetahuannya, jangan disia-siakan. Kesempatan untuk mengenal Kristus adalah sesuatu yang tidak boleh kita sia-siakan. Kadang-kadang we take it for granted karena ya saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Saya sudah mendengar kasih karunia anugerah dari dulu. Tetapi jangan pernah meremehkan hal ini. Efesus 4 ayat 7 sampai 10 saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal yang keempat ayat 17 maksud saya sampai yang ke-20. Dikatakan demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup yang berasal dari Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Ini yang kita lakukan kan di Natal 2024. Kita mengenal Kristus. Mengenal siapa yang kita rayakan di Natal ini. Kita tidak mau menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Nah, sama seperti kita ketika saya menjalani medical check up, saya melihat ada sebenarnya urutan yang sama yang harus diperhatikan untuk seseorang
dalam menghadapi kabar baik. Ya, kabar baik. Ketika Yesus datang ke dunia, kita melihat ada 4 kitab pertama di dalam Perjanjian Baru yang ditulis dan kemudian disebut sebagai Injil. Injil itu artinya kabar baik sebenarnya. Nah, kabar baik ini diinformasikan, kabar baik ini diberitakan. Kalau kita mengenang kisah Natal, kabar baik itu diberitahukan kepada Maria, diberitahukan kepada gembala, diberitahukan kepada para majus, diberitahukan kepada bahkan sebenarnya Herodes dan orang-orang di sekitarnya di saat itu. Tetapi dia bukannya merespons kabar baik itu dengan positif, tetapi malah dia membunuh karena dia tidak mau disaingi. Nah, tapi kita lihat ada urutannya. Yang pertama adalah ketika kita mendapat informasi. Saudara punya kesempatan untuk mendapat informasi. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk membangun kesadaran yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, kita memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan. Jadi kita punya informasinya, kita punya kesadarannya, dan ada perubahan. Dan semoga ini mengingatkan kita di Natal ini untuk kemudian melakukan hal-hal yang diperlukan untuk merespons kabar baik. Mengenai yang pertama tentang informasi, kalau saya lihat dengan kondisi jasmani atau kondisi fisik seseorang, di zaman yang penuh informasi ini sebenarnya kan kita sudah tahu ya bahwa gaya hidup yang salah itu punya akibat mendatangkan penyakit. Saudara tahu informasi ini kan? Bapak Ibu tahu, merokok tidak boleh, makan makanan yang lemak jenuh, tidak disarankan, kemudian yang terlalu manis, kita tahu, kita punya informasinya. Ya, saya bahkan taruh artikelnya juga di sana. Kita dapat informasinya, tetapi apa yang kemudian kita lakukan dengan informasi itu kan? Sudah bilang, apalah, gitu kan? Selama lemak itu masih menyenangkan untuk dimakan, saya akan makan lemak sampai muntah, gitu, misalnya. Atau selama yang manis-manis itu kan ada katanya orang-orang yang memang suka ya. Istri saya salah satunya, dia sweet tooth, gitu, dia suka sesuatu yang manis. Tapi dia coba cari pengganti manis itu dengan melihat suaminya, bukan, bercanda. Dia coba menggantikan yang manis itu dengan kemudian salah satu unsur alamiah. Ya, ini saya nggak mau sebut namanya, nanti kan jadi kayak promosi. Nanti saudara tanya istri saya. Ya, itu 0 kalori, tetapi tetap ada rasa manisnya. Ya, itu bisa dipakai di banyak makanan. Ya, tetapi kalau kita mengabaikan informasi ini, maka kemudian kita tetap hidup dengan gaya hidup yang salah. Demikian juga secara rohani, bahwa kita mendengar bahwa manusia itu berjalan menuju kebinasaan. Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat ke-13 sampai ke-14, bahwa jalan menuju kebinasaan itu lebar, gampang diakses. Dan memang betul. Saudara nggak perlu diajarin untuk bikin jahat kan? It's easy, mudah. Tetapi untuk mempertahankan hidup benar, itu sulit. Saudara nggak perlu ngajarin orang untuk berbohong, karena itu mudah. Saudara nggak perlu mengajari seseorang untuk setia, tidak setia. Karena itu mudah. Ya. Untuk menjadi tidak setia ya tinggal kesana kemari kan. Kesana kemari. Lakukan hal-hal yang saudara inginkan. Tetapi untuk tinggal setia, ketika kesana kemari ada hal-hal yang menarik, tapi saudara berkata bahwa tidak, saya mau setia. Ini hal yang benar. Itu lebih sulit. Nah itu yang Yesus katakan bahwa jalan kepada kebinasaan itu lebar. Kenapa? Karena mudah. Anda nggak perlu mempertahankan apapun.
Tetapi untuk menuju kehidupan itu tidak mudah. Tapi bagi kita orang-orang percaya, itu dibuat mungkin. Bukan mudah, tapi mungkin. Kita mampu melakukannya. Kenapa? Karena ada Yesus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara baca di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 dan Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini yang menguatkan kita bahwa kita mungkin, kita bisa kok melakukan ini. Ini bukan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin terjadi. Kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu perjalanan para Majus, mereka pun sebenarnya dapat informasi kan tentang raja orang Yahudi itu di Matius 2 ayat 1 sampai 2. Oh, kami melihat bintangnya di timur bahwa ada raja orang Yahudi yang dilahirkan. Mereka dapat informasinya, tetapi yang membedakan adalah respons mereka terhadap informasi. Karena respons mereka membawa perjumpaan dengan Yesus. Anda bisa dapat banyak informasi, Anda bisa punya smartphone, the smartest phone that you can have. Anda bisa punya akses kepada teknologi terkini, tetapi respons terhadap informasi itu lebih penting daripada informasinya. Kita tahu ada kabar baik, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Kemudian yang kedua mengenai kesadaran, ya, informasi, kesadaran, perubahan. Kesadaran. Setelah kita dapat informasi, tidak serta-merta, kemudian kita melakukan sebuah perubahan drastis. Karena biasanya seiring waktu kemudian kita sadar ada risiko yang muncul. Dalam kesehatan, ya, setelah kita tahu misalnya, oh ini nggak boleh dimakan, oh ini nggak boleh, gaya hidupnya tidak sehat seperti ini, kita perlu sadar dulu. Oh iya, kalau saya tidak berubah, maka ada risiko nih. Katanya ada 6 ya penyakit yang bisa ditimbulkan oleh gaya hidup tidak sehat. Ada jantung, koroner, ada diabetes, ada macam-macam. Ya, itu semua kaitannya dengan gaya hidup. Jadi bukan karena pandemi gitu ya yang saudara tidak bisa kendalikan. Biasanya itu bisa dikendalikan, tetapi memang jarang yang sadar untuk kemudian mengubah gaya hidupnya. Nah, secara rohani kita sadar bahwa tanpa Yesus tidak mungkin seorang diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang atasnya kita bisa atau manusia bisa diselamatkan. Nggak ada. Jadi kita nggak bisa kemudian sebagai orang Kristen kemudian berkata bahwa oh siapa tahu nanti ada orang baik dari agama ini yang bisa kemudian masuk ke surga juga. Nggak bisa. Tidak ada keselamatan. Nah ini kita harus sadar dulu. Orang harus sadar dulu baru kemudian mereka masuk kepada perubahan. Para Majus, kalau kita kembali ke kisah mereka melihat tuntunan bintang di timur, tetapi mereka harus sadar bahwa ini bukan sekedar perjalanan untuk cari tahu. Mereka sadar bahwa ini adalah perjalanan bersejarah. Dimanapun kisah Natal diceritakan ada kisah perjalanan dari para Majus. Dan ini bukan orang-orang yang sekedar cari tahu, mereka sadar sepenuhnya, mereka mengambil keputusan dalam hidup mereka, dan keputusan itu mengambil konsekuensi sejarah. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang Anda lakukan ketika Anda menerima Yesus sebagai Juru Selamat, atau mungkin Anda masih ragu untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Tapi pagi hari ini biarlah Anda mengenal Dia, mengenal Sang Kasih Karunia. Karena satu keputusan Anda untuk menerima Yesus, itu membawa perubahan di dalam sejarah hidup. Dan semoga Anda bisa menceritakan ini juga kepada orang yang lain. Yang terakhir,
tentang perubahan. Tentang perubahan. Kita sudah dapat informasi, kita sudah sadar, nah kita butuh tindakan supaya kemudian perubahan terjadi. Seseorang yang memiliki informasi yang tepat, dia punya kesadaran penuh untuk meninggalkan gaya hidup yang salah, beralih kepada gaya hidup yang sehat. Ini kalau contohnya di dalam kehidupan kesehatan jasmani yang saya contohkan tadi. Oh, saya tahu saya kegemukan, saya tahu saya tidak sehat, saya punya informasinya, tetapi kemudian saya disadarkan, kalau saya nggak begini terus, kalau saya tidak meninggalkan gaya hidup saya akan mengalami risiko penyakit ini dan itu. Dan kemudian saya memutuskan untuk bergerak, memutuskan untuk mengubah cara makan saya. Saya memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan rohani? Dalam kehidupan rohani, perubahan itu perlu tindakan. Anda bisa dapat khotbah terbaik di gereja ini, atau dimanapun saudara miliki. Tetapi kalau itu kemudian tidak menyadarkan Anda untuk bertindak dan melakukan perubahan, maka saudara tidak akan menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kita perlu mengenal, kita perlu menerima, kita perlu mendekat pada Yesus. Meninggalkan jalan yang membawa kepada kebinasaan dan menuju kepada Dia yang membawa kita kepada kekekalan. Ada ayat terakhir yang kita akan baca di dalam 2 Petrus 2, ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa coba lihat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Jadi nyatalah bahwa Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi saudara mengerti bahwa ada konsekuensi nih di belakang semua ini. Saya harus melakukan sesuatu untuk kemudian berubah. Sekarang maju ke Yakobus, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Mendua hati dikatakan di terjemahan tahun 73. Bapak Ibu Saudara, perubahan itu perlu. Saudara punya kesempatan untuk mengenal Yesus di tahun ini. Kesempatan untuk merayakan Natal sekali lagi. Tetapi biarlah Natal 2024 itu memberikan informasi kepada Anda, menyadarkan Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih lagi mengubah cara hidup kita untuk kemudian kita mendekat kepada Yesus yang bukan lagi bayi. Dia adalah Raja di atas segala raja yang patut kita sembah.